adik-adik semua. Halo adik-adik. Kita bersyukur ya adik-adik ya, pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan adik-adik ya. Oleh karena itu kita mau bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kita mau naikkan pujian adik-adik semua, Mas Sekolah Minggu. Ayo adik-adik semangat untuk memuji Tuhan ya. Mas Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama ya. Sikap doa bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata ya adik-adik ya. Ikutin Lose berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami, telah memimpin kami dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tawa pujian sekali lagi dari Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya adik-adik ya. Adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sebagai murid-murid Tuhan,
kita mau semangat ya adik-adik untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita mau membawa jiwa kita kepada Tuhan untuk datang bersekutu di rumah Tuhan. Ya adik-adik, kita akan nyanyikan bersama-sama Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk kita nyanyikan dengan semangat adik-adik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Iya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas. Shalom adik-adik yang manis, yang ganteng, yang cantik. Apa kabar? Kabar baik ya, kabar luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita adalah juru selamat yang melepaskan dan membebaskan kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan merayakan Hari Reformasi Gereja. Sebenarnya apa sih arti reformasi gereja? Reformasi gereja adalah yang dicetuskan oleh Bapak gereja kita, yaitu Martin Luther. Sehingga melalui dialah banyak gereja-gereja yang hari ini merayakannya tentang Hari Reformasi Gereja. Salah satunya adalah Sola Scriptura, supaya adik-adik di sini mengerti bagaimana pentingnya firman Tuhan menjadi landasan hidup kita, supaya adik-adik cinta pada firman Tuhan dan hidup atas dasar firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita baca Alkitab ya, dari Mazmur 116 ayat yang ke-105. Kitab Mazmur nomor 119 ayat yang ke-105. Demikian bunyinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sola scriptura adalah hanya oleh firman Tuhan kita hidup dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi berdasarkan Alkitab, kita akan mengenal siapa Tuhan Yesus. Melalui Alkitab, kita boleh dituntun untuk bisa mengerti, bahkan menerima Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa Alkitab menjadi satu dasar kehidupan kita? Karena di dalam kitab Mazmur ini dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita akan melalui jalan yang penuh dengan liku-liku, yang penuh dengan gelap gulita, firman itu betul-betul yang akan menjadi pelita bagi langkah kita dan terang bagi kehidupan kita dalam keadaan apapun juga. Sebelum Martin Luther mencetuskan tentang 95 dalil keselamatan hanya oleh anugerah, keselamatan hanya melalui firman Tuhan, keselamatan oleh karena iman, maka ada seorang bapak gereja yang bernama William Tyndale. Dia adalah seorang penterjemah Alkitab di negara Inggris. Dia adalah seorang yang begitu cinta akan firman Tuhan, sehingga Alkitab yang dari bahasa Ibrani dan Yunani dia terjemahkan supaya banyak orang generasi saat ini bisa membaca, mengerti, dan menerima
siapa itu Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu dia begitu giat menerjemahkan ayat demi ayat, pasal demi pasal, perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Hingga hari ini kita bisa melihat hasilnya, yaitu King James Version atau American Standard Version. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Bapak William Tyndale ini, dia terus maju menerjemahkan Alkitab. Karena dia tahu dia adalah penuntun hidupnya. Dan dia juga mau akan menjadi menuntun orang-orang di masyarakat di Inggris. Walaupun banyak orang-orang saat itu tidak setuju. Wah, orang-orang tidak setuju. Maka dia diuber-uber dan hendak dibunuh. Tapi dia tetap setia kepada firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, biarlah jerih payah daripada Bapak William Tyndale ini menjadi dorongan bagi kita. Kalau Alkitab yang kita punya hari ini merupakan juga hasil jerih payah Bapak William Tyndale yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris dan seterusnya hingga ke Indonesia. Biarlah adik-adik menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, cinta akan firman Tuhan di masa-masa hari reformasi gereja ini. Biar kita anak-anak dan setiap lause dapat mempengaruhi hidupnya atas dasar firman Tuhan. Nah, adik yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi dorongan Bapak William Tyndale ini terus menerjemahkan Alkitab? Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dia. Yang kedua adalah dia mau hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui perenungannya di dalam Alkitab. Itu juga mau dia sampaikan kepada semua orang, termasuk adik-adik yang hari ini mendengar. Biar adik-adik sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seperti apa yang dialami William Tyndale. Mari baca Alkitab, mari rindu akan firman Tuhan setiap waktu, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di hari reformasi pada hari ini menjadi hari kebangunan rohani setiap anak-anak Gereja Pemberitaan Injil Pekalongan. Biarlah para lause dan juga anak-anak kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, yang cinta firman Tuhan dan merenungkan dan membacanya setiap waktu. Biarlah jerih payah daripada Bapak William Tyndale mendorong setiap kami untuk juga membaca firman Tuhan dan melakukan dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam hari lepas ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah adik-adik ya untuk cerita firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan yang barusan saja kita renungkan, yang barusan kita saja dengar bersama-sama untuk membangun iman adik-adik, supaya iman adik-adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan pada kesempatan hari ini, biarlah melalui firman Tuhan yang tadi kita bersama-sama belajar dan renungkan itu boleh menggugah iman daripada rohani adik-adik untuk semakin tetap mencintai Tuhan Yesus selamanya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian bersama-sama ini. Ku mau tetap cinta Yesus selamanya.
kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik, Lose ingin menyampaikan pengumuman bagi adik-adik semua ya. Jangan lupa adik-adik, pada kesempatan minggu depan ya, yaitu di tanggal berapa adik-adik minggu depan? Di tanggal 7 November 2021, adik-adik ya mulai untuk datang beribadah di rumah Tuhan di gereja adik-adik ya. Yeay adik-adik ya, kita sudah bersama-sama bisa mulai ibadah bersama-sama di gereja adik-adik ya. Biarlah dengan kita mulai ibadah bersama-sama di tanggal 7 November nanti, adik-adik boleh datang ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan semangat ya adik-adik ya. Demikianlah untuk ibadah pada kesempatan hari ini adik-adik. Biarlah kita terus boleh diberikan hati yang tetap setia untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan. Hai adik-adik semua, dadah, dadah.